Prabowo MSI. DPR belum memproses surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Lalu mengapa? Kita bahas bersama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan juga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Saya ke Bung Sylvester dulu, selamat malam Bung Sylvester dan Mbak Bibip. Selamat malam. Baik. Selamat malam Bang Ladi, Mbak Bivitri. Saya ke Bung Sylvester dulu. Ini kan DPR ini kan lembaga politik. Nah, kalau sekarang suratnya belum direspons, ada catatan nggak soal ini? Menurut Anda ini taktik atau strategi politik atau justru memang ya dibiarkan saja begini? Ya, saya sebagai anak bangsa melihat bahwa DPR sudah melakukan hal yang terbaik, terus smart dan juga bijaksana ya, karena memang tidak ada urgensinya dan manfaatnya surat dari para purnawirawan ini buat bangsa kita. Bahkan menurut saya cenderung hanya menjadi ajang untuk adu domba antar anak bangsa. Jadi kalau saya melihat bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan berlandaskan surat ini kan antara lain yang sebenarnya sudah selesai ya. Contoh mengenai putusan MK 90, terus putusan MK mengenai etika, itu kan sebenarnya udah selesai semua. Jadi dari awal ya kan, waktu pendaftaran itu kan Mas Gibran itu kan teman-teman anak-anak muda itu kan mengajukan, ada 21 pihak ya, mengenai Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 pasal 169 huruf Q, yang mana akhirnya salah satu dari mereka yaitu saudara Almas dikabulkan oleh MK sebagian daripada gugatan itu. Dan itu kan sudah final and binding. Terus putusan MK juga mengenai etika itu kan akhirnya sudah dianulir dengan putusan petun dari Pak Anwar Usman. Nah, jadi menurut saya harusnya teman-teman ini ya kan, kalau memang nggak mau kemarin itu berkompetisi di Pilpres, harusnya Pilpres kemarin tuh diboikot gitu loh. Ya kan, nggak usah lah teman-teman 01 sama 03 ini ikut ya kan. Tapi kan ternyata mereka berpikir bisa menang. Bahkan Ibu Mega sama Adiana Pitupulu mengatakan akan sanggup mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Begitupun pihak tim Anies. Bahkan kalau nggak salah kemarin juga teman-teman membuat film Dirty Vote dan sebagainya. Kan harusnya ini kan ya udah, kalau memang nggak mau berkompetisi takut kalah ya boikot dong. Terus yang kedua ya kan, kalau memang kemarin kan sudah setuju, sudah ada deklarasi di KPU siap menang siap kalah ya kan. Terus ada lagi hasil Pilpres itu kan digugat oleh 01 dan 03. Saya nggak tahu teman-teman ini, kan di situ ada pengacara-pengacara hebat, ahli tata negara hebat. Artinya kalian kalah kan berarti salah sendiri. Terus yang kedua, bahkan ada satu kali lagi mereka melakukan gugatan di petun, ya kan, agar Prabowo Gibran ini dikalahkan lah, nggak dilantik. Terus ada lagi, tapi yang saya lihat memang teman-teman ini baik ada pengacara sekarang juga yang mensomasi Gibran, terus para jenderal ini menurut saya nggak kesatria. Karena apa? Mereka sendiri setelah Pilpres, mereka itu menggeruduk KPU. Minta agar Pilpres itu diulang, karena katanya ada kecurangan. Tapi kan anehnya, gugatan mereka ini kan nggak bisa membuktikan adanya kecurangan itu. Termasuk yang somasi dari para para pengacara ya, yang sekarang Itu mensomasi. perspektif. Jadi intinya saya bilang tadi, dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang diajukan para pensiunan ataupun para pengacara yang mensomasi Mas Gibran ini nggak ada sama sekali gitu loh. Itu perspektif dari Anda ya. Dan membodohi rakyat kita gitu loh. Baik Bung Sylvester. Tapi bagaimanapun kan DPR ini lembaga negara begitu. Meskipun ini lembaga politik tapi lembaga negara. Saya juga akan tanyakan juga dari kacamata atau perspektif apakah hukum tata negara begitu. Mbak Bivitri, kalau melihat
sikap DPR yang sekarang cenderung mendiamkan begitu ya. Ini sepertinya mendiam, kalau kata Bung Sylvester tadi ya smart, biar saja didiamkan karena tidak ada urgensinya. Tapi bagaimanapun kan ini lembaga negara begitu. Apa implikasinya jika ada surat, ini kan surat resmi yang masuk begitu, didiamkan ataupun juga direspons oleh DPR? Apa implikasi hukum tata negaranya kalau menurut Anda? Oke, baik. Jadi kita fokusnya ke hari ini ya. Ya. Dengan sedikit klarifikasi tentu saja, saya kira kita jangan menggeneralisasi ini yang mengajukan adalah Purnaweran TNI. Dirty vote itu nggak ada hubungannya dengan 01 ataupun 03. Kalau masih belum clear silakan dicek lagi. Oke. Tapi kita fokus di hari ini dengan mengatakan bahwa DPR itu konteksnya dalam hukum tata negara adalah wakil rakyat. Kalau ada siapapun yang mengajukan surat apapun, terlepas dia mau Purnaweran TNI kah, atau tukang bakso kah, atau siapa saja, harus direspon. Kalau misalnya DPR merasa bahwa oh ini nggak cukup kualifikasinya nanti seperti apa, tapi tetap untuk mengambil putusan atau keputusan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dilanjutkan kah, atau misalnya ada masukan lain dan seterusnya, harus dibicarakan dulu. Yang dipermasalahkan adalah argumennya, sebenarnya itu bukan argumen, lebih kepada alasan dari ketua DPR bilangnya oh saya belum terima tuh, kemudian menyalahkannya pada staf administrasi. Itu yang saya kira sebenarnya perlu kita soroti dalam konteks hukum tata negara. Harusnya itu kan hal kecil ya. Kalau memang ada persoalan politik yang mereka belum selesaikan, juga nyatakan secara terbuka. Intinya proses dulu kalau ada surat masuk, karena ini adalah tugas dari DPR sebagai lembaga legislatif. Pasal 7A 7B jelas mengacunya kepada DPR. Harusnya begitu meresponsnya. Kalau mengacu ke tatip, ini gimana kalau menurut Anda, Mbak Bibip? Kan DPR juga punya tatip merespons hal apapun yang dikirimkan kepada DPR, termasuk surat ini. Ya, jadi dalam tata tertib DPR itu memang aturan mainnya tentu saja mengagendakannya dulu ke dalam rapat paripurna, dan biasanya untuk menentukan agenda apa yang akan dibahas dalam rapat paripurna itu ada rapat bamus atau semacamnya. Ya. Jadi badan musyawarah itu isinya memang pimpinan fraksi. Jadi kayak mini DPR-nya ya. Mereka yang menentukan. Nah, kalau kita cek apa agenda rapat paripurna yang sudah terjadi, karena mereka memang baru selesai reses kan, itu belum diagendakan sama sekali. Nah, dalihnya adalah suratnya belum ada. Padahal kita semua tahu, saya yakin bahkan Mas Radli, saya sendiri dapat tembusannya kan, karena itu surat terbuka. Artinya argumen bahwa saya belum lihat tuh, belum tahu tuh, itu argumen yang juga semacam menghina akal sehat juga gitu. Kenapa sih tidak diselesaikan saja? Sekali lagi, kalau saya dalam posisi normatif dulu untuk melihat aspek hukum tata negaranya. Nah, dalam konteks hukum tata negara, tinggal kalau tidak disetujui ternyata, karena ini memang semua tergantung pada koalisi Kim Plusnya Prabowo, dan kelihatannya solid sekali di DPR gitu. Jadi memang sulit ditembus. Tapi pun dalam situasi itu bahas dulu, karena memang prosedur di tata tertib DPR seperti itu. Kalau mau ditolak silakan ditolak, tapi bahas dulu, respon dulu. Gitu. Oke, nah ini juga saya ke Bung Sylvester kembali. Ini kemarin sampai ada ancaman dari Forum Purnaweran TNI kalau misalnya tidak direspon juga, saya datangi DPR, kami duduki DPR, kami datangi DPR. Anda ada reaksi soal pernyataan dari Forum Purnaweran TNI ini, Bung Sylvester? Ya, ini kan manusia-manusia konyol ya yang saya lihat. Mereka hanya mau egoisnya sendiri gitu loh. Jadi dalam hal ini kalau belum direspon ataupun direspon, apapun mereka akan tetap mendudukin DPR MPR itu. Itu kan keinginan mereka. Karena yang saya bilang tadi, mereka pada dasarnya tidak rela ya Prabowo Gibran ini berkuasa. Dalam hal ini mereka memang orang-orang yang kemarin satu pertama kalah ya, kembali lagi. Yang kedua memang mereka setelah Pilpres mereka itu mendemo KPU gitu loh. Ya, terus intinya bahwa apapun nanti yang dilakukan DPR itu pasti akan disalahkan juga, termasuk mereka menyalahkan Pak Prabowo. Kan lucu gitu loh. Apa hubungannya Pak Prabowo dengan pemaksulan? Kan Pak Prabowo itu kan lembaga eksekutif gitu loh. Ya, jadi menurut Anda residu-residu kemarin Pilpres gitu ya? Jadi intinya mereka menyalahkan Pak Prabowo kan. Ada yang bilang juga kan teman-teman kan kemarin juga ngomong bahkan kalau Pak Prabowo mau ya tinggal aja dia perintahkan fraksi-fraksi di DPR itu untuk bergerak
Lah ini kan gila gitu loh. Bangsa ini dibangun dengan cara-cara yang menurut saya narasi-narasi yang tidak mendidik buat Oke. bangsa kita gitu loh. Bung Jadi Sylvester, organisasi Anda ini kan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tentu saja begitu ya. Nah, Iya. tapi saya ingin tanyakan juga bagaimana organisasi Anda ini juga menyeimbangkan dukungan terhadap Presiden Prabowo dengan isu pemakzulan Wapres Gibran ini yang berpotensi justru sepertinya kalau tidak direspons juga akan menciptakan kegaduhan. ya kita menerangkan kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya suatu hal yang mengada-ada gitu, tidak benar gitu loh orang-orang ini kan. Dan itu yang sekarang ini kita mencerahkan kepada masyarakat gitu loh. Terus kalau kita mau kembali lagi apa namanya mereka bikin surat, kita bikin surat juga mau ngapain Oke. gitu, atau mereka mau menggeruduk DPR MPR, kita juga turun. Akhirnya kan yang rugi kan kita sebagai anak bangsa kan dipecah belah, dan ini maunya mereka gitu loh. Oke. Jadi kembali lagi saya berharap ya kan ini kan udah selesai gitu loh ya kan. Segala macam prosedur ketatanegaraan sudah dan konstitusi itu sudah dijalankan ya kan. Makanya saya bilang ya kalau kami minta ya stop aja. Kenapa? Nggak Oke. punya dasar dan fakta-fakta hukum yang Ya. jelas. Kalau memang mau lagi kita bertempur di 2029 itu aja sih. Gitu. Oke, saya coba masuk ke substansi sebenarnya surat usulan pemakzulan ini, Mbak Bibip. Kalau menurut Anda, apakah argumen hukum yang diajukan Forum Purnawirawan TNI, saya bicara Forum Purnawirawan karena saat ini yang mengajukan itu gitu ya, dalam surat usulan pemakzulan Gibran ini seperti yang dikatakan mereka ada pelanggaran etika pencalonan, lalu juga ada apa namanya tidak memenuhi syarat konstitusional yang katanya diatur pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 seperti item-itemnya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Apakah unsur-unsur itu ada yang nyantol lah sedikitnya di apa namanya kondisi sekarang ini? Ya, jadi pasal 7A itu memang panjang ya, tidak hanya penyuapan, pengkhianatan, tapi juga ada 2 celah tuh, yang namanya perbuatan tercela itu satu, Oke. satu lagi adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden ataupun presiden, tergantung siapa yang mau diajukan. Nah, kalau kita lihat suratnya itu mengacunya memang ke putusan 90, itu yang skandal Paman Usman itu ya. Nah, buat saya sebenarnya itu nggak strategis tuh diajukan sebagai sebuah alasan. Kenapa nggak strategis? Jadi kalau misalnya sempat dikatakan waktu itu kan juga rame misalnya Pak Jokowi bilang itu harus dua-duanya. Secara normatif tentu saja itu tulisannya presiden garis miring dan garis miring atau wakil presiden, jadi bisa salah satu. Tapi kan sebenarnya maksudnya Pak Jokowi yang tersirat adalah kalau yang di soal putusan 90, tidak mungkin Pak Prabowo-nya nggak tahu. Tidak mungkin koalisi Kim plus Kim itu waktu dulu ya, belum jadi plus, itu nggak tahu. Jadi kalau misalnya putusan 90 yang diangkat, nah kalau catatan saya sih itu tidak strategis sebenarnya. Kalaupun para purnawirawan itu ingin secara serius atau siapapun yang ingin secara serius menyoal hal-hal tertentu yang kaitannya dengan Gibran, harusnya ya, karena tentu saja saya tidak ada kaitannya dengan purnawirawan dan seterusnya. Mereka cari sebuah perkara yang akan terisolasi di Gibran sendiri. Kalau putusan 90 mau tidak mau kita harus katakan seperti itu. Nggak mungkin itu koalisi nggak tahu sampai dengan keluar putusan 90 yang heboh itu. Dan apalagi pasal 7B-nya mensyaratkan nanti setelah DPR kan ke MK. Jadi nggak strategis kalau misalnya kita bawa ke MK atau DPR ya yang membawanya ke MK kalau mereka setuju, MK pasti akan bilang putusan 90 ini nggak pernah dikoreksi. Jadi kami juga tidak bisa bilang sudah terjadi pelanggaran, ini adalah perbuatan tercela atau yang lainnya yang mungkin nanti mereka akan kualifikasi. Jadi itu ya, saya kira nggak kuat kalau putusan 90. Tapi dari diskusi malam ini saya pikir kesimpulannya adalah ya respons saja dulu dari DPR, perihal itu mau ditolak, mau diterima, direspons saja karena ada implikasi politik bagaimanapun karena DPR ini lembaga negara, terkhusus adalah lembaga politik. Begitu kira-kira ya. Baik, terima kasih Bung Sylvester dan Mbak Bibip. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Ya silakan, singkat saja Bung Sylvester. Jadi gini, usulan itu kan menurut teman-teman, menurut Bang Ferry Amsari sendiri pun sangat lemah. Dan tadi Mbak Bivitri juga mengatakan baru mau mencari. Jadi apa yang harus kita perdebatkan itu nggak ada. Mbak Bivitri baru mencari, sebenarnya. baru mencari alasan.
Karena apa yang mereka katakan tuh ada 4 alasan pelanggaran prinsip hukum dan etika Ya. itu udah nggak bisa masuk ya, MK dan sebagainya. Baik. Yang kedua fufu-fafa, yang ketiga itu kepatutan. Ini nggak masuk semua gitu loh. Jadi ini konyol hanya bikin malu bangsa kita gitu loh. Oke. Kalau saya ya mengatakan ini orang-orang yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti Oke, konstitusi, baik. tapi karena kebencian akhirnya mau mengadu domba Baik, kita baik. sebagai anak bangsa. Ya, tapi Saya itu. konteks pembicaraan kita malam ini karena DPR masih diam, kita tuntut DPR untuk bersikap saja dulu begitu. Karena bagaimanapun yang tadi saya bilang lembaga negara, DPR itu adalah lembaga negara yang terkhusus juga berkecimpung di politik begitu. Ini yang harus disikapi supaya juga tidak gaduh dan politik di kita juga bisa kondusif begitu. Baik, terima kasih Bung Sylvester dan juga Mbak Bibip telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam kali ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih, Mbak Bivi. Terima kasih. Saudara